Apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar suara Alex Terrible? Ada yang bilang ini bukan suara manusia. Bahkan beberapa mengatakan kalau beginilah suara setan. Ya, setan yang lagi marah. Saat pertama kali melihat sosok Alex, saya pikir dia adalah petarung MMA. Dengan luka di wajah ditambah dengan postur tubuh yang atletis. Sepertinya mikrofon bukan benda yang cocok berada di tangannya. Usut punya usut, ternyata memang bergulat dengan beruang dan bertarung di atas ring merupakan salah satu hobinya. Tapi di luar semua itu, aksi panggungnya yang energik ditambah dengan genre musik yang sangat menggambarkan karakternya, membuat sosok Alex Terrible yang bernama asli Alexander Sikolai ini begitu memukau sekaligus mengerikan. Dan gimana ceritanya, Alex yang saat itu berada di Rusia bisa membentuk sebuah band yang fenomenal yang bernama Slaughter to Prevail ini? Mari kita lanjut. Desa kecil yang miskin, berbahaya dan tangguh digambarkan oleh Alex ketika ditanya bagaimana dia menghabiskan masa kecilnya di Yekaterinburg, Rusia. Yang secara tidak langsung, hal inilah yang membentuk karakter Alex menjadi seorang troublemaker. Alex kecil sudah merokok di usia balita dan pukulan keras sang ayah sudah menjadi hal yang biasa baginya. Alex termasuk pribadi yang sangat disiplin. Ya, mungkin hal inilah yang dia dapatkan saat menghabiskan masa remajanya di sebuah sekolah militer. Saat itu, bagi Alex, orang yang bertato dan bertindik dianggapnya sebagai satanik. Perkenalannya dengan musik bermula di masa-masa ini. Seorang teman sekelasnya saat itu memperdengarkan Suicide Silence dan Bring Me the Horizon kepada Alex. Lantunan vokal deathcore yang masuk ke telinganya melalui dua band ini membuat Alex ingin mencoba meneriakkan irama-irama tersebut melalui mulutnya sendiri. Dan mulai dari sini, Alex akhirnya menemukan vokalis idolanya, Oliver Sykes. "Saya ingin seperti dia," kata Alex. Tapi sayangnya, Alex mengaku sampai saat ini belum pernah bertemu dengan Oli. Ya, walaupun sempat berusaha keras untuk membuat sebuah band di masa-masa SMA-nya, tapi sepertinya nongkrong dan minum-minum lebih menarik perhatiannya. Termasuk obat-obatan sintesis yang nantinya akan berdampak besar kepada mentalnya selama beberapa tahun ke depan. Singkat cerita, layaknya anak muda yang ingin berkarya dan dikenal di zaman sosial media ini, selain membentuk band dengan teman-temannya, Alex juga mulai membuat sebuah channel YouTube untuk mempromosikan diri dan komunitasnya sendiri. Hingga suatu ketika, hal ini akan segera merubah segalanya. Oke, sepertinya kita stop dulu ya ngomongin Alex dan kita terbang ke Inggris buat nyari tahu tentang seorang gitaris yang bernama Jack Simons. Jack Simons adalah seorang gitaris kelahiran Inggris. Ya, tapi ya mohon maaf nih, nggak banyak informasi yang bisa saya dapat dari si Jack ini. Selain, sebelum ketemu sama Alexander Sikolai, Jack pernah tergabung dengan sebuah band deathcore yang bernama Akrania. Ya, Akrania ini juga ada yang berasal dari Meksiko ya. Tapi kalau dari tahun berdirinya, Akrania cabang Meksiko sudah lebih dulu berdiri daripada Akrania cabang Inggris. Ya, singkat cerita, Jack mengenal Alex melalui channel YouTube-nya. Alex yang saat itu sudah cukup dikenal di kanal ini berkat coveran lagu-lagu dengan karakter vokal yang berbeda-beda, pada suatu ketika menarik perhatian Jack. Hubungan pertemanan yang sudah mereka jalin dari tahun 2013 ini bukan sesuatu yang mudah. Alex sendiri belum begitu fasih berbahasa Inggris, sementara Jack juga tidak bisa berbahasa Rusia. Jadi ya, kebayang ya cara mereka berkomunikasi pada saat itu. Tapi, keinginan yang besar untuk berkarya menjadikan perbedaan bukanlah penghambat bagi mereka. Pada awalnya, mereka mulai menulis lagu dan berkirim materi melalui email. Terkadang kami berselisih paham, tetapi untuk sebagian besar kami sependapat, kata Jack. Dan untuk mewujudkan band ini, mereka menyewa beberapa musisi asal Rusia yang saat ini terdiri dari Mike Petrov pada bass, Evgeny Noviko pada drum, dan Dmitry Mamedov pada gitar.
Mereka mengawali Slaughter to Prevail dengan merilis sebuah EP yang berjudul Chapters of Misery pada tahun 2015. Dengan warna yang cukup berbeda ditambah dengan vokal kuat dari Alex, sebuah label yang bernama Sumerian Records tertarik dan menawarkan mereka kontrak rekaman pada tahun 2016. Dengan modal para penggemar yang sudah mulai terbentuk berkat channel YouTube-nya Alex, membuat nama Slaughter to Prevail dikenal dengan cepat. Dan setahun kemudian, mereka pun merilis album studio pertamanya yang berjudul Misery Sermon, yang dilanjutkan dengan tur bersama Cannibal Corpse dan lain-lain. Tapi di satu sisi, tur bukan tanpa masalah. Terkait dengan apa yang terjadi antara Amerika dan Rusia, hal ini juga berimbas kepada beberapa jadwal tur STP di tahun-tahun ini. Walaupun di beberapa tempat, tur masih bisa berjalan. Ya, kepopuleran band ini semakin menjadi-jadi setelah mereka merilis single Demolisher pada tahun 2020. Khalayak ramai semakin akrab dengan nama Slaughter to Prevail. Dan kemampuan vokal Alex semakin membuat para fans dan semua pemerhati musik semakin terkesima. Hal yang paling membuat decak kagum adalah power sang vokalis yang mampu meneriakkan lirik-lirik lagunya kepada para penonton walaupun tanpa mikrofon. Dan singkat cerita, setelah menyusul dengan single Baba Yaga yang tak kalah menarik perhatian, Slaughter to Prevail menindaklanjuti karir mereka dengan mengeluarkan Kostolom pada tanggal 13 Agustus tahun 2021. Album ini menawarkan banyak opsi bagi para penggemarnya. Selain hentakan-hentakan yang mengingatkan kita pada Slipknot di masa-masa awal, mereka juga seakan membuat new deathcore bersama dengan materi-materi yang ada di album ini. Pada bulan Agustus tahun 2022, mereka kembali mengeluarkan sebuah single yang berjudul 1984. Single ini ditujukan sebagai kritik kepada Rusia akibat invasi yang dilakukannya terhadap Ukraina. Walaupun Alex mengaku dia tidak begitu tertarik ikut campur dalam masalah politik, tapi sebagian dirinya merasa dia harus menyuarakan hal ini. Dan sepertinya Alex merasa keikutsertaannya untuk bersuara tentang politik sudah cukup dengan mengeluarkan kembali sebuah single yang berjudul Viking di tahun berikutnya. Walaupun mengaku sudah ingin keluar dari lingkaran deathcore, tapi lagu Viking sendiri sepertinya, gimana menurut teman-teman? Dan di tahun 2024, Slaughter to Prevail kembali menyerbu telinga para metalhead dengan single terbaru mereka yang berjudul Conflict. Single dengan lirik Rusia dan Inggris ini telah tayang perdana di channel YouTube-nya Alex Terrible pada tanggal 28 Februari tahun ini. Dan pada tanggal 24 Mei kemarin, band ini juga mengeluarkan single yang berjudul Kid of Darkness, yang sekali lagi bisa kita saksikan di channel YouTube-nya Alex Terrible. Ya, selain kemampuan vokal Alex, para personil pendukung di belakangnya pun pastinya nggak luput dari perhatian publik. Selain Jack Simmons yang memang sudah dari dulu mulai dikenal oleh para pecinta musik keras, nama Dmitry Damedov, Mike Petrov hingga sang drummer Evgeny Novikov mulai menjadi bahan perbincangan dari para pemerhati musik, khususnya para musisi di seluruh dunia. Walaupun Jack Simmons memutuskan untuk berada di belakang layar saat ini, tapi ya boleh dibilang Slaughter to Prevail adalah Alexander Sikolai dan Jack Simmons. Oke, kayaknya video ini sangat amat pendek ya. Dan ya mudah-mudahan video singkat ini seenggaknya bisa menambah informasi yang mungkin teman-teman cari selama ini. Oke, kalau begitu sepertinya udah nggak ada lagi informasi tambahan ya. Nanti kalau misalnya memang kita dapat updatean yang lebih lengkap lagi ya, insya Allah saya bakal cerita lagi tentang detail-detail perjalanan karir mereka. Tapi buat saat ini sepertinya cukup ya. Dan memang informasi tentang mereka masih sangat minim di internet. Oke lah, kalau begitu terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton. Dan terima kasih selalu buat supportnya. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.